kita di OKOC sendiri melakukan internal evaluasi. Contohnya kita melakukan survei supaya kita tidak mendasarkan data kita pada anekdotal atau per kasus. Jadi kita melakukan kepada 1.000 orang lebih dari pengusaha mikro yang tergabung di OKOC. Nah, ini total OKOC itu jumlahnya ada sekitar 500.000, jadi sampel 1.000 ini mewakili yang 500.000. Nah, kita lihat bahwa memang benar dilaporkan 90% mengalami penurunan omset usaha. Nah, penurunannya itu berkisar. Ada yang turunnya 25%, ada yang 50%, ada yang bahkan 75%. Nah, jadi kita rata-rata itu sekitar 50-an% penurunan omset dari para anggota OKOC. Nah, kita lihat bahwa ada satu berita baik. Selama ini kita melakukan pendampingan ke mereka agar tetap bisa bertahan. Dan alhamdulillah pada saat datanya didapat, itu mereka mengatakan walaupun mereka mengalami penurunan omset, tetapi mereka masih melakukannya bersama karyawan yang ada. Jadi belum sampai tahap pemutusan hubungan kerja. Caranya bagaimana? Mereka bersilaturahmi dan berkompromi bahwa situasinya sedemikian rupa sehingga mereka melakukan penggiliran karyawan yang bekerja. Akibatnya apa? Betul ada penurunan pemasukan, penghasilan kepada para karyawannya, tetapi setidaknya mereka tidak kehilangan penghasilan. Walaupun berkurang, tapi tidak berkurang penghasilan. Di kami itu punya kurikulum yang kita sebut kurikulum 7 top, 7 tahap OKOC menuju prima. Dimulai dari pendaftaran, kemudian pelatihan, terus ada pendampingan usaha, ada perizinan, kemudian ada pemasaran, ada pelaporan keuangan, dan terakhir akses terhadap permodalan. Nah, saya selalu sampaikan kepada teman-teman di pengurus OKOC maupun di volunteer komunitas, sukarelawan komunitas, bahwa yang terpenting itu sebenarnya ada 2, pelatihan usaha sama pendampingan usaha. Pelatihan usaha kita bantu para pengusaha mikro ini atau wirausaha mikro dengan cara ajak mereka perlahan pindah dari offline, mulai ada pemasukan online atau keberadaan mereka di dunia digital, sehingga mereka akses terhadap usaha mereka itu lebih luas, bukan hanya yang lewat di depan warungnya atau gerobaknya atau tokonya, tetapi juga mereka bisa melalui sesederhana online itu, sesederhana menggunakan WhatsApp. Di WhatsApp itu ada cara-caranya untuk kita bisa menyapa konsumen kita agar tetap membeli dari kita, walaupun tidak datang, tetapi kita bisa bantu antarkan atau bekerja sama dengan Gojek setempat atau ojek setempat, ya, sehingga bisa menjalankan perputaran atau roda ekonomi di daerah setempat. Nah, jadi yang terpenting sebenarnya selain pelatihan itu ada satu lagi yang saya sebut sebagai pendampingan usaha, di mana seseorang mentor itu juga termasuk yang saya lakukan seminggu bisa 4-5 kali, itu melakukan konsultasi dengan mereka dan juga membantu mereka untuk memasarkan usahanya. Harus ditemenin atau saya sebutnya didampingi. Itu nomor 1, supaya kita lihat secara real, bukan katanya-katanya, dan datanya juga mewakili populasi yang ada. Itu yang pertama. Nah, yang kedua kita tahu bahwa dari pemerintah
maupun pusat maupun daerah itu ada beberapa program yang sebutannya bantuan insentif pemerintah. Nah ini informasinya kita sampaikan kepada mereka dan kita dampingi mereka agar bisa mengajukan itu kepada pihak-pihak yang memberikan bantuan insentif tersebut, khususnya buat pelaku usaha atau wirausaha. Ya, jadi ini terpisah dari bantuan langsung tunai. Ini dikhususkan untuk wirausaha agar mereka bisa minimal bertahan. Ya, jadi ada 3 fase yang kita selalu sampaikan kepada para wirausaha mikro ini, yaitu fase pertama itu kita selalu masuk ke fase bertahan. Bertahan itu omsetnya turun tetapi stabil. Ya, dia tidak turun terus lebih rendah dari biayanya. Nah, itu fase yang kita sebut fase bertahan. Kita selalu bilang kalau bisa bertahan itu dengan berbagai macam metode atau pendampingan yang kita lakukan, termasuk dengan bantuan insentif pemerintah terhadap para wirausaha ini. Nah, kemudian setelah fase yang bertahan, itu ada fase bangkit. Nah, kalau bahasa Inggrisnya, yang pertama itu survive, kedua itu revive, ya bangkit. Kita lihat ada bukan stabil, tapi ada kenaikan kembali ke angka yang kita tadinya awalnya turun gitu ya, tadi omset turun. Nah, kemudian yang fase berikutnya setelah ada peningkatan dan dia sudah mencapai titik istilahnya impas terhadap angkanya sebelum pandemi, ini baru kemudian kita masukkan mereka ke fase satu lagi yang terakhir, namanya fase thrive atau tumbuh kembali. Ya, jadi mereka harus tahu mindsetnya, jangan khawatir kalau omsetnya turun, tetapi biaya tetap kita bisa kelola di bawah omset kita, sehingga kita masih bisa ada lebihnya. Nah, ada berbagai macam yang disampaikan. Nah, berikutnya juga yang ini belum dilakukan di negara yang lebih maju dari Indonesia. Ada best practices yang dilakukan selama masa pandemi, yaitu satu, di mana tempat usaha orang itu dia dilarang untuk dikeluarkan dari tempat usaha tersebut karena dia tidak bisa bayar bulanan untuk sewa tempat itu. Kenapa? Supaya usahanya tetap langgeng. Bukan berarti gratis, karena nanti begitu sudah kembali lagi, mereka akan boleh bayar belakangan, ya, istilahnya. Jadi bukan gratis. Kalau sekarang bantuan langsung tunai dan yang lainnya itu gratis, dan juga tadi bantuan insentif pemerintah juga gratis. Nah, itu pertama. Jadi kepusingan orang itu adalah gimana kalau dia tempatnya tiba-tiba disuruh keluar karena nggak bisa bayar. Nah, itu yang pertama yang saya lihat belum dilakukan. Berikutnya yang belum dilakukan adalah biaya lainnya. Misalnya biaya listrik. Ya, biaya listrik itu bisa ditangguhkan, bukan digratiskan, tapi ditangguhkan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah karyawan. Kalau kita punya karyawan, kita harus diberikan insentif khusus untuk karyawan tersebut agar tidak kita PHK. Kalau sekarang kan dikembalikan masing-masing kepada para wirausaha dan komunitasnya itu untuk membuat supaya mereka bisa bertahan lebih baik. Ya, jadi ada beberapa langkah dan ada beberapa contoh yang kita bisa ambil, ya, dari pemerintah maupun dari swasta yang membuat mikro dan kecil ini bisa lebih bertahan, ya, lebih baik ketahanannya. Dan satu lagi yang saya perhatikan, yaitu perusahaan besar itu mereka, apalagi yang retail ya, itu lebih teruntungkan dalam kondisi seperti sekarang ini. Walaupun penurunan dari omset, tetapi mereka mendapatkan demand yang stabil terus.
sehingga mereka masih terus bisa berproduksi. Dan ada satu lagi, mereka dapat yang kita sebut sebagai keuntungan tidak disangka-sangka, yaitu dari kalau yang sudah di terbuka gitu ya, stoknya itu harganya naik, ya harga saham mereka naik. Karena apa? Karena demand sekali lagi ya. Nah ini pihak swasta bisa langsung di duetkan istilahnya atau dibadikan gitu ya dengan beberapa pengusaha kecil, menengah kecil dan mikro sekalipun, sehingga mereka punya seperti naungan-naungan. Minjem istilah sejarah itu dulu waktu di masa hijrah dari Mekah ke Madinah, ini cerita dari Nabi Muhammad SAW. Ini pertama mereka datang ke Madinah itu semuanya yang hijrah itu tidak punya kekayaan atau aset apapun dan pekerjaan penghasilan apapun. Nah ini langsung disaudarakan gitu ya dengan saudara-saudaranya dari tempat yang Madinah tersebut. Nah ini sebenarnya kita bisa lakukan dan ini belum secara efektif kita lakukan secara massal. Tapi kalau di OKOC kita lakukan selalu kumpulan atau gathering supaya mereka bisa saling diskusi dan saling lihat dan saling kolaborasi. Kalau jualannya itu mirip-mirip ya, misalnya snack, tapi ada berbagai macam snack, udah itu terus disalurkan kepada orang yang kebetulan trafiknya lebih tinggi daripada yang lain. Pertanyaan itu juga serupa dengan yang terjadi pada pedagang-pedagang di sekitar sekolahan. Ya, karena sekolah itu semuanya PJJ, pendidikan jarak jauh. Nah, apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah tadi kita ajak mereka mencari satu pertama mitra-mitra lain yang berusaha tetapi yang trafiknya lebih bagus di dalam satu komunitas tersebut. Nah, jadi kalau mereka bukan anggota komunitas, kita ajak mereka untuk bergabung ke dalam suatu komunitas. Itu yang pertama. Nomor dua, adanya kemungkinan trafik bukan hanya dari orang secara fisik lewat atau datang, tetapi juga bisa mengorder melalui aplikasi atau melalui WhatsApp. Nah, betul pasti akan turun omsetnya, tetapi setidaknya mereka punya jalan lain untuk mendapatkan order selain hanya mengharapkan orang datang ke warungnya atau ke gerobaknya. Tetapi karena mereka kantornya kosong gitu ya, atau lebih kosong, itu pasti yang jualan lebih sedikit. Nah, pendekatan komunitas ini menurut saya salah satu yang paling efektif, di mana kita harus mengalihkan alur masuk omsetnya bukan hanya dari orang saja, tetapi juga dari metode digital. Karena apa? Karena misalnya ya, contoh di Setiabudi, Jakarta, itu yang berkantor di daerah Setiabudi, itu juga kos-kosan di Setiabudi. Ya, jadi radiusnya tadinya kurang dari 1 kilo, dia harus memperluas radiusnya menjadi 2-3 kilo. Kenapa? Karena orang-orang tersebut tinggalnya juga nggak jauh dari kantor. Ya, terutama untuk di kota-kota besar. Nggak berlaku di daerah di mana kalau sekolah tutup gitu, ya tinggalnya ya di kotanya gitu ya, di kotanya atau di kampung-kampung atau di desa dekat itu. Jadi dua hal yang kami lakukan yaitu kami rangkul, ajak ke dalam satu komunitas supaya bisa menyebarkan informasinya untuk mereka usaha. Itu yang pertama, melalui cara lain, bukan tatap muka tetapi tatap layar seperti ini. Berikutnya adalah
mereka berangsur-angsur dilatih untuk pindah menjadi lebih digital. Ya, lebih digital itu walaupun hanya sekedar pakai WhatsApp, itu belum pakai medsos, belum pakai website dan lain sebagainya. Nah, cara ini lebih efektif kalau untuk dilakukan oleh masyarakat sendiri. Nah, jadi di situ kita langsung melihat bahwa unsur gotong royongnya harus dinaikkan dan unsur dari tolong menolongnya juga dinaikkan. Terlepas dari keterlibatan dari pihak swasta lainnya maupun dari pemerintah daerah. Nah, saya juga bisa atau menyampaikan kepada teman-teman di Kadin gitu ya, dan Kadin kebetulan ada divisi UMKM-nya juga, jadi ada wakil ketua umum Kadin urusan UMKM, itu kami bersama-sama menjalin kolaborasi di kota-kota dan di daerah-daerah untuk memberi jalan lain kepada para pengusaha mikro dan kecil ini. Nah, terakhir yang kita lakukan kalau mereka udah nggak ada jalan lain, ya omsetnya nggak bisa lebih tinggi dari biayanya, kami selalu sarankan mereka untuk banting setir, gitu ya, banting setir. Ada 3 caranya banting setir yang kita sampaikan. Pertama tadi yang banting setir mindset, yaitu pergi ke digitalisasi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, banting setirnya ke sektor sama tetapi produknya diubah. Contohnya adalah kalau kita di pariwisata yang tadinya membawa wisatawan itu keliling, itu kita justru bikin produk seperti hampers gitu ya, paket di mana kita bisa memberikan contoh paket rindu Jogja gitu ya, kita kirimkan atau dijual. Itu banding setir yang kedua. Banding setir yang ketiga adalah yang kita sebut keluar dari sektornya. Kalau kita di pariwisata misalnya penyewaan kendaraan buat para wisatawan, nggak ada wisatawan, apa jadinya? Nggak ada jalan lain, kendaraannya harus dimasukin garasi, dan kita bergerak di yang lain. Misalnya contoh tahun 2020 kemarin ada pilkada, bisa masuk ke percetakan dan lain sebagainya. Ini tanpa pendampingan usaha akan sulit untuk mikro dan kecilnya itu mendapatkan ide gitu ya. Mereka seperti dilepas sendiri, tidak mendapatkan pendampingan. Nah, terakhir kalau udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi, ya mereka harus tutup toko, bukan tutup usaha ya, tutup toko. Soalnya kalau tutup usaha mereka sama sekali nggak bisa berpenghasilan. Nah, tutup toko ini tujuannya cuma satu, mengurangi atau menolkan biaya, ya, agar omset yang mereka terima masih ada marginnya dengan kebutuhan hidup mereka sehari-hari.